Nah, pagi ini saya ingin bagikan satu hal yang sederhana, tetapi yang sederhana ini sangat tidak disukai oleh iblis. Yang sederhana ini tidak disenangi oleh iblis. Dan saya beri tema takut akan Allah atau takut akan Tuhan. Itu tema akan kita bahas hari ini. Dan saya percaya mungkin pertengahan tahun yang lalu atau akhir tahun yang lalu saya sempat bagikan firman Tuhan ini. Tapi ketika saya mulai membacanya lagi, saya belajar lagi, saya melihat ada hal yang lebih hebat yang Tuhan sampaikan buat kita hari ini tentang rasa takut akan Allah itu. Nah, takut akan Allah itu pasti menjauhi kejahatan. Amen. Takut akan Allah itu menjauhi kejahatan, dan itu pasti. Namun lebih dari itu, ada berkat besar dalam hidup takut akan Tuhan. Alkitab bilang dalam takut akan Tuhan, saya pelajari dan saya baca bahwa takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Takut akan Tuhan akan membuat orang terhindar dari jerat maut. Takut akan Tuhan ada kebahagiaan di dalamnya. Di dalam takut akan Tuhan, kita ada di dalam pikirannya Tuhan. Saya ini sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa kita ada di dalam pikirannya Tuhan. Allah memikirkan kita terus. Nah, di dalam takut akan Tuhan, Allah terus memikirkan setiap kita. Dalam takut akan Tuhan, ada malaikat-malaikat Tuhan yang berjaga-jaga di kediaman kita. Di dalam takut akan Tuhan, kepada mereka mata Tuhan tertuju. Jadi, takut akan Tuhan ini penting dalam hidup kita. Sehingga iblis nggak suka di dalam hidup kita ditemukan ada rasa takut akan Tuhan. Karena apa? Karena itu tadi, dalam takut akan Tuhan ada sumber kehidupan. Dalam takut akan Tuhan, orang-orang dihindari dari jerat maut. Dalam takut akan Tuhan, terkandung kebahagiaan. Dalam takut akan Tuhan, kita ada di dalam pikiran, rencana, dan tujuan Tuhan. Di dalam takut akan Tuhan, orang-orang yang memiliki takut akan Tuhan, kepada mereka Allah perintahkan malaikat untuk berkemah, berkeliling, berjaga-jaga di kediaman mereka. Dan mata Tuhan tertuju kepada takut akan Tuhan. Lihat kiri kanan dan kasih tahu. Belum dibilang udah ngomong. Saya belum kasih tahu udah ada yang ngomong. Nanti siang kita makan di mana? Haleluya. Kita harus memiliki rasa takut akan Allah. Dan iblis paham itu rasa takut akan Allah. Seperti itu dahsyat, seperti itu ajaib, luar biasa, kuasanya luar biasa. Makanya iblis nggak suka di dalam kita didapati rasa ini. Takut akan Allah. Takut akan Allah pengertiannya seperti ini. Sebuah rasa kagum yang sangat kuat dan mendalam dalam hidup kita kepada Allah. Sehingga melahirkan penghormatan, melahirkan kekaguman, melahirkan sebuah situasi dan keadaan. Sehingga kita menyadari bahwa kita bukan apa-apa tanpa Tuhan. Sehingga kita memberikan kepada Dia penghormatan. Memberikan kepada Dia keagungan dan kemuliaan. Nah, iblis mengerti bahwa ketika manusia memiliki ini, maka manusia akan sangat dekat dengan Tuhan. Iblis tidak suka Anda dan saya, kita yang ada di sini itu dekat dengan Tuhan. Makanya dia berusaha untuk mengambil
rasa hormat kita kepada Tuhan, rasa kagum kita kepada Tuhan, rasa takut akan Tuhan itu dalam hidup kita, supaya kita jauh dari Tuhan. Nah, kalau kita jauh dari Tuhan, maka kita jauh dari sumber hidup. Kalau kita jauh dari Tuhan, maka kita dekat dengan jerat maut. Kalau kita jauh dari Tuhan, maka kebahagiaan tidak akan mewarnai hari-hari hidup kita. Kalau kita jauh dari Tuhan, tidak ada malaikat yang berjaga mengelilingi kediaman kita. Kalau kita jauh dari Tuhan, mata Tuhan tidak akan tertuju kepada kita. Iblis paham ini. Makanya apa yang dia akan buat, dia akan buat kita tidak lagi memiliki rasa hormat, rasa kagum, rasa takut akan Allah dalam hidup kita. Sehingga kita jauh dari apa yang namanya tadi pujian bilang, anugerahmu. Orang yang takut akan Tuhan itu sangat dekat dengan anugerah Tuhan. Sangat dekat dengan kemurahan Tuhan. Dan iblis tidak mau kita mengalami apa? Anugerah Tuhan. Iblis nggak mau kita mengalami berkat Tuhan. Iblis nggak mau kita mengalami suasana di mana damai sejahtera dan sukacita itu memenuhi hati dan pikiran dalam hidup kita. Iblis tidak mau kita mengalami ketentraman, kenyamanan di mana kita tinggal. Iblis tidak mau kita mengalami pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya iblis cemburu kalau di dalam kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Alkitab bilang begini. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 44. Alkitab bilang Bapa dari semua pembohong, Bapa dari semua pendusta adalah iblis. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan ia tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam iblis tidak ada kebenaran. Dia adalah pencuri yang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu tujuan iblis. Ini yang Alkitab tulis. Dari semula dia pembunuh manusia. Itu sebabnya dia berusaha untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Dia tidak mau di dalam hidup kita didapati ada rasa takut akan Tuhan. Karena akibatnya manusia akan dekat dengan Tuhan terus. Manusia akan lengket bersekutu dengan Tuhan terus. Dan iblis berusaha untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, kita perlu kenal cara kerja iblis. Bagaimana dia menjauhkan kita dari sumber hidup, dari kebahagiaan yang Tuhan beri, dari pemeliharaan Tuhan, dari penjagaan Tuhan, dari mata yang ditujukan kepada kita. Kita perlu kenal cara kerja iblis. Supaya hari-hari ini, Alkitab bilang, kita sedang hidup di masa di mana segala sesuatu semakin sulit, semakin sukar. Dan keadaan sulit dan sukar ini banyak kali membuat kita berpikir pendek untuk melakukan hal-hal yang kita pikir itu baik. Namun kita melakukannya dengan cara yang salah. Nah, kalau ada orang yang Alkitab tulis sebagai orang yang memiliki takut akan Allah, salah satunya kita bisa temukan di dalam kitab Ayub. Boleh Ayub, Elsa, kitab Ayub, dekat-dekat Matius dia. Ayub pasal yang pertama. Ayatnya yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Saya tidak tahu Alkitab tidak tulis apakah ini Ayub Kairupan, Ayub Simangunsong, atau Ayub Torus. Tapi kalau cuma namanya Ayub, pasti orang Jawa karena nggak ada fam. Seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Alkitab bilang ini, orang itu apa?
saleh, jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat yang kedua, ia apa? Mendapat 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. 3. Ia memiliki apa? 7.000 ekor kambing domba. Buset. 7.000 ekor kambing domba. 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga apa? Orang itu adalah bukan orang kaya, tapi terkaya. Terkaya dari mana? Dari semua orang. Di mana? Di sebelah timur. Sebelah timur mana? Apakah Jakarta Timur? Sebelah timur mana? Sumatera bagian timur? Ada nggak Sumatera Timur? Atau dari mana? Kalimantan Timur? Enggak. Dia cuma bilang ini singkat. Bilang. Orang itu, Ayub ini adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Kalau kita bilang di sebelah timur, berarti di sebelah sana. Sebelah timur, sebelah utara, sebelah barat, sebelah selatan. Nah, di sebelah timur itu, dari semua orang kaya, Ayub ini yang paling kaya. Ya, Ayub ini orang yang paling kaya. Dia punya 7.000 ekor kambing, 3.000 unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan punya pengerja-pengerja yang banyak untuk mengurusi semua kambing, domba, onta, dan keledai itu. Tidak lupa lagi tertulis, dia punya anak 7 laki-laki dan 3 perempuan. Ayat 1 bilang begini, Ayub ini dia saleh. Ayub ini dia jujur. Ayub ini dia menjauhi kejahatan. Ayub ini memiliki takut akan Allah. Karena dia memiliki takut akan Allah, maka akibat dari takut akan Allah itu Alkitab bilang dia orang terkaya dari semua orang yang ada di timur. Nggak dibilang timur itu daerah apa, tapi di timur berarti seantero timur itu dia paling kaya. Kenapa? Karena yang kita bilang, Ayub itu saleh, dia jujur, dia takut Tuhan, dia menjauhi kejahatan. Akibat dari takut akan Tuhan ini, dia saleh kepada Tuhan, dia jujur dalam hidupnya, dia menjauhi kejahatan, dan ganjaran dari takut akan Tuhan itu kepada orang seperti ini, mata Tuhan tertuju. Kepada orang seperti ini Tuhan berikan kebahagiaan. 7 anak laki-laki. Kalau ada suku yang mendewakan anak laki-laki, wah bahagianya luar biasa. Kalau anaknya perempuan dari pertama sampai yang ke-9 belum dapat anak laki-laki, cari yang ke-10. Kalau belum yang 10 bikin ke-11, siapa tahu dapat yang ke-11 lagi. Dapat 11 nggak jadi, bikin terus sampai dapat anak laki-laki. Berharganya anak laki-laki. Nah, Ayub ini diberikan kebahagiaan oleh Tuhan, 7 anak laki-laki dan diberikan 3 anak perempuan. Lengkap sudah kebahagiaannya. Rumahnya pasti mewah. Semua ketersediaan, semua disediakan. Dan Ayub adalah orang terkaya dari semua orang kaya yang ada di timur. Ini adalah ganjaran dari apa? Takut akan Tuhan ada dalam diri Ayub. Nah, kisah ini kan bilang begini, Ayub, dia orang kaya. Tapi kalau saudara baca seterusnya, dalam sebuah kesempatan, Tuhan ada di sorga. Anak-anak Tuhan datang menghadap Tuhan. Dan di antara mereka hadir juga iblis. Tahu kisahnya kan? Tahu kan kisahnya? Lalu Tuhan bilang apa?
Guys, dari mana tuh? Habis jalan-jalan, habis keliling-keliling dunia. Oh ya? Terus kamu perhatikan nggak Ayub hambaku? Iblis bilang begini. Tahu sih, Ayub. Tahu. Kaya dia memang. Anaknya 7 laki, 3 perempuan. Dan kepemilikannya dari harta dan kekayaannya itu tidak ada yang lebih hebat dari dia. Di sebelah timur itu, dia paling kaya sudah. Tapi kan itu karena Tuhan. Karena Tuhan kasih, Tuhan berkati, Tuhan pagari, Tuhan lindungi. Makanya baik seperti itu. Jadi wajarlah kalau dia takut kepada Tuhan. Wajarlah kalau dia hidup saleh. Wajarlah kalau dia hidup jujur. Wajar dia menjauhi kejahatan. Lawan semua Tuhan sediakan. Ya. Coba ayat 6. 7 8 9. Nah, wajar Tuhan kasih dia. Makanya dia beri hormat kepada Tuhan. Dia memiliki takut akan Allah. Dalam hidupnya, dia hidup saleh, dia hidup jujur, dijauh kejahatan. Apakah ini iblis bilang? Dengan tidak mendapat apa-apa. Ayo, takut akan Tuhan. Orang kalau dia menemukan apa yang dia cari dan dia dapatkan, cenderung kita memberikan hormat, kita menghargai. Itu lumrah hal yang biasa. Dan iblis pakai strategi ini untuk membuat apa? Kita tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Sehingga dia bilang begini, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub masih takut Tuhan? Karena dia takut Tuhan, makanya Tuhan berkati dia. Karena dia takut Tuhan, maka anugerah Tuhan ada atas hidupnya. Karena dia takut akan Tuhan, maka Tuhan melindungi Ayub, Tuhan melindungi rumah keluarganya, Tuhan melindungi semua berkat yang Tuhan berikan kepadanya dengan memagarinya dan perintahkan malaikat berkemah di sekeliling kediamannya. Lalu Ayub balik. Lalu iblis balik. Kalau dia tidak mengalami fasilitas dari Tuhan, kalau dia tidak mengalami hal-hal baik dari Tuhan, kalau dia tidak mendapat penjagaan dan perlindungan dari Tuhan, masih enggak Ayub takut akan Tuhan? Jadi Ayub bilang, karena Tuhan berkati Ayub, Ayub angkat topi dan beri hormat, kagum dan menyembah Tuhan, mengasihi dengan segenap hati. Ayub bilang, coba Tuhan tahan berkat Tuhan, Tuhan angkat pagar perlindungan, Tuhan angkat semua yang menjaga membentengi Ayub. Masih enggak laki-laki ini, masih enggak pria ini, masih enggak orang yang ada di GBI Koles, masih enggak orang yang datang beribadah masih takut kepada Tuhan? Iblis, dia kenal siapa Tuhan. Iblis, dia tahu sifat Tuhan. Dia tahu Tuhan senang membentengi orang-orang yang dia kasih. Dia tahu bahwa Tuhan senang memberkati. Itu Tuhan. Dia tahu Tuhan itu baik. Dia tahu dalam Tuhan tidak ada keburukan. Dan iblis mau coba ganti identitas Tuhan ini dengan hal yang buruk, sehingga manusia tidak lagi menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Berapa banyak dari kita ketika doa kita tidak dijawab dan kita bertanya, Tuhan engkau ada di mana?
Tuhan, Engkau di mana ketika masalah ini datang, ketika persoalan ini datang. Doaku cuma sampai di loteng, mentok, dia balik lagi. Masih enggak orang punya rasa takut, rasa kagum dan hormat kepada Tuhan ketika tidak mendapat apa-apa? Teman saya bilang, Bro Kevin bilang begini, kalau semua tidak baik-baik saja, masih enggak kita menyembah Tuhan? Oh, iblis berusaha mengganti identitas Tuhan. Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang murah hati, Allah yang penuh anugerah, Allah yang penuh kemurahan, Allah yang mengampuni segala kesalahan, melupakan segala dosa kita dan membuang ke dalam tubir laut. Dia Allah yang baik. Iblis ingin mengganti. Jadi dia bilang, Tuhan tahan tanganmu, angkat pagarmu, jangan berkati dia lagi. Masih enggak dia? Tuhan bilang ayat 10, Elsa, tetapi ulurkan tanganmu dan jamah segala yang dipunyainya. Dia pasti apa? Memutih engkau di hadapan. Iblis berusaha menjauhkan kita dari sumber hidup. Dengan cara apa? Ini iblis punya pekerjaan. Ini idenya dia. Jangan berkati, jangan tolong, jangan pagari, jangan dengar dan jawab doanya. Biar supaya apa? Kita datang dan berhadapan dengan Tuhan. Lalu kita angkat cari, kita bilang, Tuhan, Engkau enggak becus. Tuhan, Engkau tidak mampu mengatur hidupku. Aku tidak mau berhubungan dengan Engkau lagi. Artinya apa? Dia mengutuki Tuhan. Iblis mau kita jauh dari Tuhan. Tidak memiliki lagi rasa hormat kepada Tuhan. Tidak memiliki rasa kagum lagi kepada Tuhan. Tidak ada rasa takut akan Allah dalam hidup kita. Tidak ditemukan dalam hidup kita rasa takut akan Tuhan. Sehingga kita berani diangkat tangan, unjuk jari, dan tunjuk ke muka Tuhan. Bahkan mengikuti Tuhan. Nah, ini bahaya. Tapi ingat, apakah ini ide Tuhan? Bukan. Ini idenya iblis. Angkat anugerahmu. Angkat semua berkat. Dan apakah dia masih menyembah? Apakah dia masih takut akan Tuhan? Apakah dia masih menyebut Engkau Allah yang baik? Ulurkan tanganmu, jamah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau. Ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, apa? Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasa. Perhatikan, semua yang dia punya. Berarti sebelum iblis masuk dalam kehidupan Ayub, Ayub tidak dapat menembus benteng. Ayub tidak dapat masuk dalam kehidupan. Iblis tidak dapat masuk dalam kehidupan Ayub karena ada anugerah, perlindungan, benteng yang Tuhan buat dalam hidup Ayub. Sehingga iblis bilang angkat, dan Tuhan bilang sekarang segala yang ia punya ada dalam kuasa. Jadi kalau Tuhan tidak izinkan, dengar, sama seperti firman Tuhan bilang, rambut di kepala kita sehelai pun tidak akan jatuh kalau Tuhan tidak izinkan. Amin. Amin. Coba pegang rambut semua, pegang rambut. Yang nggak ada rambut. Oh, Rogi pegang kepala juga begini. Dia bukan nggak ada rambut, dia sengaja nggak biarkan rambutnya tumbuh. Ini rambut ini aja. Tidak akan jatuh kalau Tuhan tidak izinkan. Betapa Tuhan peduli dengan hidup kita. Betapa Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Dan dia bilang, segala yang ia punya ada dalam kuasa-Mu. Hanya jangan engkau ulurkan tanganmu terhadap dirinya. Nyawanya nggak boleh. Saudara tahu apa yang terjadi? Iblis keluar dari situ. Pagar Tuhan dibuka. Terbuka semua. Dalam satu hari, pegawainya Ayub buat laporan, bos, kambing domba kita dirampas.
dirampas habis. Semua penjaga dibunuh, cuma aku yang tinggal hidup. Dan beri laporan. Dia baru selesai ngomong, bos! Saudara ibu timnya kita sudah dirampok semua. Semua yang jaga dibunuh, tinggal aku yang hidup. Dan berikan laporan. Belum selesai dia ngomong, yang bilang, bos! Rumah anak-anak bos itu diterpa sama angin, badai, dan anak-anak muda itu mati semuanya. Saudara tahu dalam satu hari 7 anak laki-laki yang menjadi kebanggaan, harta dari Ayub mati, 3 anak perempuan mati, harta kekayaannya ludes dalam satu hari. Ada yang bisa tetap tersenyum dalam keadaan seperti ini? Lihat, apakah ini ide Tuhan? Apakah ini pikiran Tuhan? Dengar, Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk dalam hidup kita. Amin. Tapi iblis ingin merubah identitas Tuhan di depan kita. Bahwa Tuhan itu tidak becus urus kita. Bahwa Tuhan tidak sungguh-sungguh mengasihi kita. Kalau dia mengasihi kita, kenapa anak kita 7-7-nya dalam satu hari laki-laki mati semua? Dalam satu hari 3 perempuan mati semua. 10 anak Ayub mati semua. Iblis ingin ganti identitas Tuhan. Supaya apa? Kita tidak ada lagi rasa hormat kepada Tuhan. Supaya kita berani angkat tangan, angkat jari dan tunjuk mukanya. Engkau tidak bisa atur. Engkau ternyata Allah pengkhianat. Engkau ternyata Allah yang tidak setia. Engkau tidak layak lagi disembah. Dan aku tidak mau berhubungan lagi dengan engkau. Iblis ingin ganti identitas ini supaya kita melihat Tuhan bukan lagi Allah yang penuh rahmat, Allah yang penuh kasih, Allah yang jadi sumber kehidupan, Allah yang jadi sumber kebahagiaan, Allah yang menjaga dan memelihara hidup kita, menopang segala sesuatu dengan kuasanya. Ini yang iblis mau ambil. Dan dia mau kita tidak lagi berhubungan dengan Tuhan. Tidak lagi ditemui dalam hidup kita rasa takut akan Allah. Hidup saleh, hidup jujur, menjauhi kejahatan. Ini yang iblis membuat dalam hidup kita. Sampai di situ penderitaan Ayub. Kambing domba harta kekayaannya diambil. Nggak cukup dari situ. Pasal yang kedua, Alkitab bilang begini, kesehatannya diambil. Hari-hari ini ibu kota dan sekitarnya mengalami gangguan kesehatan karena cuaca yang buruk, udara yang buruk. Ayub bukan cuma mengalami cuaca yang buruk, udara yang tidak baik. Alkitab bilang kutuk dan tulah menimpa hidupnya. Dia yang tadinya tinggal di rumah mewah, rumah yang sangat-sangat super mewah, super megah. Hari itu semua kekayaannya habis. Dan dia sekarang tinggal di mana? Di bawah kolong langit, beratapkan langit. Dia tinggal di sebuah tanah lapang, dipenuhi debu dan tanah. Dan Alkitab tulis dalam penderitaannya untuk merusak identitas Tuhan di dalam dirinya. Alkitab bilang iblis menghadirkan borok bisul dari ujung kepalanya sampai telapak kaki. Dan rasa gatal, rasa sakit tidak dapat dia tahan sampai akhirnya dia harus pecahkan botol, pecahkan piring milik istrinya mungkin untuk dijadikan apa? Alat untuk garuk rasa gatal di kepalanya, rasa gatal di badannya, rasa gatal di kakinya. Di semua tubuhnya dipenuhi dengan bisul. Dan Alkitab tulis dia tinggal di bawah atap langit di tanah kosong. Orang yang terkaya di sebelah timur itu sekarang bukan saja kehilangan anak-anaknya, kehilangan istrinya, dia juga kehilangan harga diri. Dia kehilangan kehormatan.
Alkitab tulis dalam kitab Ayub, Ayub ini semasa dia kaya, dia memperhatikan anak yatim, dia memperhatikan janda dan duda, dia memperhatikan orang-orang tertindas, dia menghadirkan keadilan kepada orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Sehingga kalau dia datang, orang yang duduk berdiri dan memberikan penghormatan kepada Ayub karena kebaikan hatinya. Tapi hari itu Alkitab tulis, semua yang dia punya menjadi kebanggaannya ludas. Dan teman-temannya datang, bahkan tidak dapat lagi mengenali bahwa itu adalah Ayub yang mereka kenal. Ayub yang dengan pakaiannya yang mewah, Ayub dengan ontahnya yang termahal, Ayub yang dikelilingi oleh orang-orang, berjalan kemana-mana, Ayub yang berdiri di atas soto rumahnya sambil pegang kopi hitamnya merek kopi luwak. Dia sambil dia seru dan memperhatikan semuanya. Dia lihat pekerja-pekerjanya, dia lihat rekan-rekan bisnisnya, dia lihat semua harta kekayaan yang terbentang di daerah timur, di mana dia disebut orang yang paling kaya timur itu. Hari itu teman-temannya bilang mereka tidak dapat mengenal dia lagi. Lalu mereka duduk dan menangis bersama-sama dengan dia. Mereka mandi dengan debu dan tanah. Lihat, ini bukan kerjanya Tuhan. Iblis tidak dapat masuk dalam kehidupan Ayub. Iblis tidak dapat masuk dalam kehidupan kita selama Allah menaruh perlindungan dalam hidup kita. Selama Allah tidak izinkan iblis masuk, tidak akan ada satu helai pun rambut jatuh dalam hidup kita. Iblis ingin ganti identitas Tuhan sebagai Allah yang baik, supaya kita tidak lagi mengenal Dia Allah yang baik, dan kita tidak berhubungan lagi dengan Dia. Dengan kata lain, kalau kita tidak berhubungan lagi dengan Tuhan, maka dengar, sumber hidup itu putus, sumber kebahagiaan itu putus, pemeliharaan penjagaan itu putus, pelipat gandaan itu putus. Inilah yang iblis mau curi dalam kehidupan Ayub, dan ini juga metode yang dia pakai untuk apa? Untuk dia kenakan dalam hidup kita hari-hari ini. Dengar, kalau engkau dalam posisi seperti ini, mungkin tidak sama seperti Ayub posisimu. Mungkin kau berdoa dan tidak mengalami apa-apa dari Tuhan. Mungkin kau berseru dan berteriak, tidak mengalami apa-apa. Mungkin yang kau punya mulai hilang satu persatu. Mulai yang kau miliki mulai terangkat, dan tanpa alasan, tanpa sebab. Ingat, saya mau beritahu, santai. Ini bukan cara kerja Tuhan. Karena Tuhan itu apa? Yakobus, coba buka. Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama, ayatnya, coba mulai dari ayat 10 saya lupa ya. Ayat 8. Ayat 18. Dari saya salah. Coba cari di itu ada kalimat yang begini, jangan sesat. Saudara-saudara yang kekasih, jangan sesat. Yakobus 1 ayat berapa? Santai ya, slow. Ayat Pak William? Ayat 16. Ayat 16. Okay. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk. Tuhan tidak pernah mengambil apa-apa dalam hidup kita. Tuhan itu aslinya itu pemberi. Iblis itu aslinya pengambil. Saudara-saudaraku yang kukasihi, janganlah sesat. Jadi kalau kita berpikir bahwa Allah yang menjadi sutradara atas semua yang Ayub alami, itu salah. Iblislah yang membuat ide ini. Saudara-saudaraku yang kukasihi,
Jangan sesat. Jadi kalau kita berpikir bahwa Allah itu merancangkan yang buruk dalam hidup kita, maka kita sedang berpikir sesat. Kita sedang ada dalam kesesatan. Ayat 17. Setiap apa? Pemberian yang apa? Yang baik. Allah tidak pernah memberikan kepada kita yang standar dan rata-rata. Allah selalu beri kita yang terbaik. Dia beri matahari kita, itu yang terbaik. Dia beri buat kita bulan dan bintang, itu baik. Waktu dia ciptakan ikan-ikan yang berkeriapan di laut, binatang-binatang yang ada di hutan, gunung dan pohon udara yang segar, itu baik dia berikan buat kita. Tapi itu bukan yang terbaik. Yang terbaik yang diberikan adalah anaknya, Yesus Kristus. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, bukan cuman anugerah. Kalau anugerah itu biasa, itu standar, itu rata-rata. Tetapi anugerah yang sempurna itu top. Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna, dari mana datangnya? Dari atas. Atas itu tempat di mana Allah berdiam. Tempat di mana Allah mengawasi kita. Tempat di mana Allah memikirkan kita. Tempat di mana Allah akan menunjukkan dan mengarahkan berkat-berkatnya bagi kita. Dari tempat yang maha tinggi, tahta kasih karunia kemuliaan. Diturunkan dari siapa? Bapa segala terang. Di dalam dia tidak ada kegelapan. Artinya pemberian yang baik, anugerah yang sempurna, itu semua terang, menerang dia beri dalam hidup kita. Dan padanya apa? Tidak ada perubahan. Jadi sesat kita kalau kita bilang Tuhan yang membuat semua kerusakan, Tuhan yang membuat semua bencana, Tuhan yang mengambil anak-anak Ayub, Tuhan yang mengambil harta kekayaan, Tuhan yang membuat Ayub sampai tiarap dan beratapkan langit dalam hidupnya. Kita sesat. Sebab kalau kita bilang pemberian yang baik, anugerah yang sempurna datang dari Allah, datang dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, dan padanya tidak ada perubahan. Tuhan itu sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia baik kemarin, dia pasti baik hari ini, dan dia baik sampai selama-lamanya. Tidak ada perubahan atau bayangan. Tidak ada bayang-bayang. Buka dulu topengmu. Tuhan tidak pernah pakai topeng. Tuhan tampil apa adanya. Dia panglima perang, dia juru selamat. Tidak ada yang sama seperti dia. Karena tidak ada perubahan, tidak ada bayangan. Karena apa? Karena pertukaran. Musim boleh berganti, keadaan boleh berubah, mesin politik boleh berganti, presiden boleh berganti, orang penting boleh berganti, tapi Tuhan tetap sebagai Allah yang memberikan yang terbaik, yang memberikan anugerah yang sempurna, datang dari atas, diturunkan dari segala Bapa terang. Tidak ada perubahan, tidak ada bayangan, karena pertukaran. Kita tidak bergantung kepada situasi dan keadaan. Kita bergantung kepada Tuhan. Itu sebabnya takut akan Tuhan itu mendatangkan apa? Mendekatkan kita kepada sumber kehidupan. Kalau kita dekat dengan sumber kehidupan, maka dengar, di dalam dia tidak ada perubahan. Kalau dia baik kemarin, yakinkan dia baik hari ini. Kalau dia baik hari ini, dia pasti baik besok. Kalau dia baik, waktu kita susah, waktu kita senang, Allah yang baik itu sama. Dia tidak berubah. Iblis ingin mengganti identitas Tuhan, supaya kita tidak lagi memiliki rasa takut akan Tuhan, supaya kita tidak kagum lagi kepada Tuhan, supaya kita tidak dekat lagi dengan Tuhan. Dan kalau kita sudah tidak dekat bersekutu dengan Tuhan, maka kita jauh dari sumber kehidupan. Kita dekat dengan maut.
Kita hidup dalam kekacauan, kita tidak hidup lagi dalam kebahagiaan. Kita tidak lagi mengalami perlindungan. Kita tidak dalam pikirannya Tuhan lagi, tujuan dan jalan Tuhan lagi. Mata Tuhan tidak ditujukan kepada kita. Tapi dengar, Alkitab bilang setiap pemberian yang baik, anugerah yang sempurna datang dari atas. Dan ketika Allah memberikan itu, di dalam dia tidak ada perubahan, tidak ada bayangan, karena pertukaran. Jadi iblis hanya ingin mengganti identitas Tuhan, supaya kita salah dalam menilai Tuhan, salah dalam memandang Tuhan. Dan kalau kita sudah salah dalam memandang Tuhan, kita akan berjalan di jalan yang salah. Kita akan berjalan di jalan di mana iblislah yang menjadi bapak kita. Kenapa iblis buat ini? Ini strateginya, ini idenya untuk dijauhkan kita dari Tuhan. Kalau kita sudah tidak takut akan Tuhan, di dalam kita tidak akan didapati lagi kehidupan saleh. Di dalam kita tidak didapati lagi hidup jujur. Di dalam kita tidak dapat lagi menjauhi kejahatan. Sementara takut akan Tuhan adalah beribadah kepada Tuhan. Yosua pasal 24, ketika dia bilang kepada bangsa Israel, saudara baca di rumah, ingatkah kalian waktu Tuhan bawa kalian keluar dari Mesir, tanah perbudakan? Dia bentangkan semuanya untuk mengingatkan kepada orang Israel bahwa tidak ada lagi Allah yang baik seperti Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Itu sebabnya bilang supaya keadaanmu menjadi baik-baik saja, takutlah hanya kepada Allah Israel dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka engkau dan keluargamu dan seisi rumahmu akan diberkati, akan dipelihara, dan akan dituntun kepada tujuan-tujuan Allah. Jadi jelas ya, kenapa rasa takut Tuhan itu penting dalam hidup kita. Kenapa iblis sangat menginginkan supaya kita tidak hidup lagi dalam rasa takut akan Tuhan. Karena kalau kita tidak memiliki takut akan Tuhan, kita kehilangan kesadaran untuk apa? Mengalami berkat-berkat dan jaminan daripada Tuhan. Jauh dari sumber kehidupan, tidak mengalami kebahagiaan, tidak mengalami perlindungan dari Tuhan, tidak mengalami apa? Anugerah Tuhan dalam hidup kita. Jadi hari ini engkau boleh lihat hidupmu. Kalau engkau dalam tujuan dan rencana Tuhan, maka dengar, dalam keadaan seperti engkau alami sekarang, kalau engkau masih memiliki rasa takut akan Tuhan, jangan takut, jangan khawatir. Dengar, Allah tidak tidur. Allah tidak pernah merem sedikit pun. Penjaga Israel, kata pemazmur, tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Jadi pantas buat kita untuk memberikan kepada orang yang tidak terlelap, yang tidak pernah tertidur itu penghormatan, kekaguman, penyembahan, dan rasa respect lebih dari apapun. Jangan salah dalam menilai Tuhan. Mungkin keadaanmu tidak baik-baik saja hari ini. Mungkin situasimu mungkin tidak seperti yang engkau pikir. Mungkin orang lain mulai melihat kita menurun. Mungkin orang lain mulai terpuruk. Dengar, kalau kita dalam keadaan seperti ini, ada dalam tujuan Tuhan, maka dengar, kita sedang dipromosikan oleh Tuhan. Kita sedang diperbincangkan, bukan di pojok jalan sana, bukan di warung kopi, bukan di mal-mal, sedang diomongin di mana? Di sorga. Kamu lihat nggak?
Ayub hambaku. Iblis bilang, buset, si Ayub itu diomongin di sini. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang mengumumkan nama kita di sorga. Perhatikan nggak jemaatku yang dipoles? Perhatikan nggak? Tidak ada yang seperti mereka, hidup saleh, hidup jujur, takut Tuhan, jauhi kejahatan. Sedang diomongin, dan kalau sedang diomongin di sana dengar, itu sudah dekat-dekat, posisinya akan diangkat. Alkitab bilang, Ayub ini didudukkan dengan tong besar. Artinya itu sudah semakin dekat dengan apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, apa yang kita mimpikan. Yesaya 30 ayat 18, coba. Sebab itu Tuhan menantikan saatnya apa? Hendak apa? Baca keras. Apa? Kepada siapa? Tuhan saja sedang menantikan. Tuhan sudah greget. Gua udah mau beri nih. Gua udah mau kasih ini. Udah dekat ini. Tuhan aja kita menantikan. Tuhan bilang ini, aku juga sedang. Jadi bukan kita saja yang sedang menantikan. Ketika Tuhan sedang omongan kita di surga, ketika Tuhan sedang mempromosikan kita, Tuhan ingin memberikan buat kita. Dan dia bilang, sebab itu Tuhan menantikan saatnya, hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu. Sebab itu apa? Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab apa? Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah orang, semua orang yang menantikan dia. Apa keadaanmu hari ini? Apa yang sedang kau nantikan? Dengar, duduk dan nantikan Tuhan. Ayub, ketika orang datang, mereka bilang, hah? Ini Ayub yang gua kenal? Kayaknya salah ini. Dosa apa yang dia buat? Pelanggaran apa yang dia buat? Semua tuduhan yang tidak beralasan dilemparkan kepada Ayub. Bukan datang menghibur, bukan datang memberi kekuatan, bukan mensupport. Dosa sih lu, makanya. Jadi orang, kita punya mulut harus mulut membangun, menghibur, menguatkan, membangkitkan semangat. Sebab roh di dalam kita adalah roh yang membangkitkan semangat. Teman-teman Ayub enggak. Bahkan istri Ayub kemakan idenya iblis. Hei Ayub, gila kali lu ya. Coba lu lihat, anak kita 7 laki-laki mati, 3 perempuan mati, harta kekayaan sampai budak-budak mati semua. Hei, lu gila? Lu masih mau sembah Allah yang begini? Kemakan idenya iblis. Ayub bilang, jangan ngomong seperti perempuan gila. Tuhan dia baik. Dalam dia tidak ada perubahan, dalam dia tidak ada bayangan, dalam dia tidak ada pertukaran. Dia tetap baik sampai selama-lamanya. Istri Ayub bilang, masih mau sembah Tuhan? Masih mau kagum dengan Tuhan? Masih memiliki takut akan Tuhan? Sudahlah, berhenti beribadah, berhenti berdoa, berhenti menyanyi, berhenti memuji Tuhan. Kutuki Tuhan dan mati aja engkau. Itu kalimat kasar banget. Istri harus memberikan penganan, memberikan kekuatan, memberikan support. Tapi Ayub tidak gentar dan tidak goyah. Alkitab bilang, ayat yang terakhir dari Ayub pasal yang pertama, saya sampai kedua, kita hampir selesai. Ayub pasal yang pertama 22, mudah-mudahan betul ini. Dalam kesemuanya itu apa? Dalam apa? Dalam kesemuanya itu. Semua yang mana? Semua yang mana dalam kesemuanya itu? Anak mati, istri kagak jelas, teman-teman
menghukum, menghakimi dia. Apalagi kesehatannya diambil. Dia tidak dipandang, kehormatannya hilang. Dia bukan orang lagi yang seperti dulu dihormati di mana-mana. Tinggal di tanah lapang, dikelilingi debu dan tanah, beratapkan langit. Gembel. Jadi iblis buat Ayub ini menjadi nol tanpa alasan. Tidak punya apa-apa lagi. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa. Dan apa? Kalau nggak mampu urus, Tuhan turun. Biar Umi yang naik yang urus. Kita tidak menuduh Allah yang kurang patut, yang kurang pantas. Allah tidak pernah melakukan hal yang salah dan buruk. Sehingga kita tidak bilang, tidak patut dia disembah. Tidak patut dia dilayani. Tidak patut dia diberi hormat. Tidak patut kita menyanyi buat dia. Dia tidak pantas jadi Allah. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa. Dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Rasa takut akan Allah dia genggam dalam hidupnya. Hidup saleh dia pegang menjadi warna dalam hidupnya. Jujur menjadi kembang-kembang dalam hidupnya, mempercantik hidupnya. Menjauhi kejahatan, itu label yang Tuhan berikan kepadanya. Dan Ayub 42 coba buka. Ayat yang terakhir. Kitab terakhir dari Ayub. 42 apa berapa? Kitab terakhirnya. Ayub 42 ya. Oke, 142 apa berapa? Ayat yang ke-15. Ayat yang ke-14. Ayat yang ke-12. Senyumlah sedikit, jangan terlalu tegang. Dengar, ada akhirnya, akhir hidup Ayub. Nah, kita bilang dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah melakukan yang tidak patut. Dan Tuhan kemudian memberkati Ayub dalam hidup selanjutnya. Apa? Lebih daripada dalam hidupnya yang semula ia mendapat 14.000, tadi 17, tadi 7.000, sekarang 14.000 ekor dan kambing domba, tadi 3.000 unta, sekarang 6.000 unta, tadi berapa? 500 pasang lembu, sekarang 1.000 pasang lembu, tadi 500 ekor keledai betina, sekarang 1.000 ekor keledai betina. Tuhan pulihkan keadaan Ayub. Kenapa? Karena dalam semua itu peristiwa yang dia alami, dia tidak berbuat dosa. Dia tetap jaga hidupnya. Dia tetap takut akan Tuhan. Dan Alkitab bilang, Tuhan memberkati hidup Ayub. Double porsi. Dan Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia memberikan yang baik dari atas buat kita. Di dalam dia tidak ada pertukaran. Apa yang hilang dikembalikan berlipat kali ganda. Apa yang dicuri oleh iblis dikembalikan kepada kita. Ayat yang ke-13, Elsa turun. Ia juga apa? Mendapat apa? 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Laki-laki 3, laki-laki 7 yang tadi mati, Tuhan kembalikan. Perempuan yang tadi 3 mati, Tuhan kembalikan. Ayat 14. Dan anak perempuan yang pertama diberi namanya, yang kedua, yang ketiga, ayat 15. Di mana? Bukan cuma di Pondok Lestari, bukan cuma di Gereja Kencana 1 dan 2, bukan cuma di Gang Haji Sipin, bukan hanya di Jalan Raya Cipto Mangunkusumo. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang cantik
secantik anak-anak Ain. Lihat, Tuhan pulihkan hebat luar biasa. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Tadinya anak laki-laki ini sebelum Aib mengalami hal seperti ini, anak laki-laki 7 itu mereka bikin pesta setiap hari, bergiliran di rumah mereka. Hari Senin sampai hari Sabtu, sampai ketemu hari Minggu. 7 hari anak laki-laki itu bikin pesta. Yang paling tua, yang nomor 2, nomor 3, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dan anak perempuan itu diundang hadir. Karena mereka tidak punya apa-apa. Setelah Tuhan pulihkan, Alkitab bilang, anak-anak yang cantik, secantik mereka ini, juga Tuhan berikan apa? Milik pusaka di tengah-tengah saudara laki-laki. Ayat yang ke-16. Sesudah itu, apa? Ayat masih hidup. Ayat masih hidup. Ayat masih hidup. 140 tahun. Lamanya, capek nggak 140 tahun? Capek nggak? Ia melihat anak-anaknya, cucu-cucunya, sampai keturunan yang keempat. 140 tahun. Dia lihat anak-anaknya, dia lihat cucu-cucunya, sampai keturunan keempat. Mau umur panjang? Mau diberkati oleh Tuhan? Dengar, iblis berusaha rampas rasa takut akan Tuhan dalam hidupmu, supaya kita jauh dari sumber hidup. Hari ini, mari kita definisikan ulang iman kita kepada Tuhan. Hari ini mari kita definisikan kembali hidup kita dari nol bersama dengan Tuhan. Kalau ada yang salah, minta Tuhan betulkan.